Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, tentunya kita kembali lagi dengan pembahasan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit dan tanda-tandanya seperti apa, baik kemunculannya maupun ciri daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya sudah banyak orang-orang yang mendengar tentang pembicaraan terkait dengan Satrio Piningit ini, yang tentunya tidak semua narasumber-narasumber ini juga mengatakan yang sama, terkadang juga berbeda nih ya. Terkadang ada yang mengatakan ada di Jawa Timur, ada yang mengatakan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan dan sekitarnya ya. Oleh karena itu, apakah memang Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga sering berpindah-pindah baik secara sukmanya maupun memang keberadaannya ini belum akurat ya, belum akurat. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasannya kalau memang Satrio Piningit ini dewa berbadan manusia ya, yang tentunya mungkin bisa secara sukmanya itu masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga itu memang banyak orang-orang yang diperjalankan. Itu bukan memungkiri bahwasannya mereka itu bukan Satrio Piningit. Ya memang saat dimasuki oleh ruh daripada Sang Satrio Piningit ini atau dewa berbadan manusia ini, dewanya ini yang tentunya masuk ke tubuh manusia yang sedang diperjalankan melaksanakan tugas-tugasnya, ya kemungkinan juga bisa masuk akal seperti itu. Tetapi yang paling ingin saya katakan bahwasannya memang ciri-ciri Satrio Piningit ini hampir orang-orang ini mengatakan ya, salah satunya ciri-ciri Satrio Piningit ini menurut narasumber secara sukmanya ini rambutnya panjang, hidungnya mancung, kulitnya putih, terus ada lafaz-lafaz seperti tulisan Arab gitu ya, seperti itu. Dan beliau ini juga memancarkan cahaya ya, memancarkan cahaya yang artinya itu adalah suatu kedamaian, suatu kepedulian, suatu kasih sayang, sehingga apa, tidak ada sedikit pun orang atau Satrio Piningit ini memiliki perasaan, memiliki pemikiran yang tidak baik. Tentunya namanya juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya selalu yang dibicarakan, selalu yang diajak umat manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan ini memang sifatnya hanya sementara. Dunia ini hanyalah gurauan atau candaan. Sehingga supaya apa? Selamat di dunia wal akhiratnya, selamat dalam dunia dan akhiratnya. Nah, menurut para sahabat semuanya, tentunya para narasumber yang sudah pernah berkomunikasi dengan saya itu, kalau kita melihat Satrio Piningit ini dengan hati yang kurang baik, hati yang kotor, itu tidaklah akan bisa. Tetapi siapapun bisa didatangi oleh Satrio Piningit, walaupun itu kotor, walaupun itu suci, karena yang menghendaki itu Satrio Piningit itu sendiri. Jadi sukmanya itu yang menghendaki, sehingga terkadang juga bisa melalui mimpi, terkadang juga bisa melalui petunjuk-petunjuk
baik secara apa namanya, secara sowan atau seperti apa. Tetapi kalau menurut saya bahwasannya tidak ada satupun yang mampu menarik sukma daripada Satrio Piningit, siapapun ya, apalagi untuk dijadikan mediator. Itu menurut saya itu sangatlah tidak mungkin. Karena apa? Lah kemampuan kita itu seperti apa? Masa iya kita itu lebih sakti daripada SP, lebih hebat daripada SP, itu tidaklah mungkin. Apalagi untuk dijadikan mediator. Cari mediator ditarik sukma Satrio Piningit itu tidaklah mungkin. Ya. Tetapi kalau itu informasi-informasi daripada jin, seumpama untuk mediator, itu pun keakuratannya itu mungkin masih 15% lah. Kalau menurut saya itu 15%. Karena apa? Karena itu kebanyakan pemikiran atau ungkapan si mediator itu. Itu tidak semua ya. Memang apalagi kalau mediatornya itu tidak benar-benar full ya, masih dikendalikan alam bawah sadarnya. Kalau mediator full itu ya ada pembuktian-pembuktiannya, seumpamanya untuk mewujudkan benda-benda pusaka dari goib itu yang asli ya. Maksudnya ada suatu bukti yang seumpamanya sesuatu yang tidak masuk akal tetapi ada bukti ilmiahnya. Tuh. Tapi kalau hanya bercerita, hanya dimasukin seakan-akan bercerita mengetahui segala-galanya, nah itu saya teliti itu mayoritas itu delusi yang diungkapkan oleh si tubuh mediator itu ya. Jadi memang tidak semua mediator itu mampu dalam menjabarkan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, apalagi memasukkan sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Bisa-bisa terbakar kita ya. Karena apa? Karena rata-rata malah justru informasi-informasi walaupun itu masuk beneran, mediator itu bisa beneran, itu biasanya dijerumuskan oleh bangsa jin yang malah justru menjauhkan kita terhadap Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Jadi memang eh, pengetahuan saya juga ya kalau terkait dengan mediator itu ya memang tidak semua itu mediator itu full benar-benar itu informasi bukan alam bawah sadarnya ya. Rata-rata ya memang bawah sadarnya itu. Apalagi dengan memasukkan sukma daripada Sang Hyang Nur Cahyane Nirwana seumpama itu ya bisa saya bisa membuktikan lah bahwasanya itu adalah suatu delusi ataukah memang apa ya, si mediator ini yang mengada-ngada gitu. Apalagi itu terkait dengan Satrio Piningit ya. Karena waktu kita juga live bersama itu dengan Kak Anwar itu begitu mau masukkan ya itu mau meledak itu dada daripada si mediator itu walaupun itu yang didatangkan itu jin. Karena memang tidak semua jin itu diizinkan atau tidak semua jin itu mampu membongkar sejatinya Satrio Piningit itu. Karena nantinya Satrio Piningit itu akan mendatangi orang-orang yang dikehendakinya, ya, akan mendatangi orang-orang yang dikehendakinya walaupun orang itu tidak suci, kotor, penuh dosa, ya. Karena Satrio Piningit ini bukan hanya mengajak orang-orang suci saja. Lah perjuangannya itu mana? Justru Satrio Piningit itu lebih dominan mengajak orang-orang yang di situ kurang baik lah bahasanya supaya dikasih motivasi, dikasih arahan supaya itu kehidupannya lebih baik untuk menuju akhiratnya. Jadi kalau orang dengan mediatornya untuk mengatakan sesungguhnya Satrio Piningit semuanya tempatnya di sini dengan sekarang menghadap di sini itu bisa dipertanyakan ulang itu ya. Bukan berarti saya tidak percaya ya, tetapi untuk mengantisipasi bahwasannya untuk menjagalah nama baik daripada Satrio Piningit itu. Dan tentunya kalau hanya untuk di bahan candaan, di bahan permainan, ya tentunya kapan akan munculnya, kapan kita akan
bisa merasakan perjuangan bersama dengan Satrio Piningit untuk bisa lah ya, apalagi dengan tugas Satrio Piningit itu memakmurkan Nusantara. Itu bukanlah tugas yang mudah, karena tentunya menjadi pro dan kontra, dan bukan semua itu orang Nusantara itu akan mengikutinya, semua tidak. Pasti akan yang menjadi musuh daripada yang memusuhi lah ya, memusuhi daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Itu memang susah, saudaraku. Apalagi orang-orang yang diperjalankan itu ya memang kemungkinan besar juga wadahnya ya atau raga itu pernah dipakai oleh sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya karena apa? Dewa berbadan manusia. Dewa ini atau yang disebutkan dewa itu kan karena memiliki kelebihan yang di atas rata-rata umat. Sehingga disebutkan dewa ya memang semau dewa itulah mau masuk ke tubuh siapa itu ya memang, apalagi dengan sekarang ini banyak orang-orang yang sedang diperjalankan. Jadi pada intinya kalau menurut saya ini bukan dari narasumber, siapapun bisa dikehendaki bertemu dengan Satrio Piningit, tetapi tidak semua orang mampu melihat Satrio Piningit. Ya, harus suci lah ya bahasanya. Ya, harus suci karena apa? Satrio Piningit ini di samping dewa berbadan manusia ini ya keilmuannya itu sangat luar biasa. Tetapi semua bisa dikehendaki, bisa bertemu, tetapi tidak semua itu bisa menemuinya. Ya, kalau ditemui Satrio Piningit itu bisa. Tapi kalau sengaja meneropong, menerawang, apalagi dengan mediator, itu jauh bisa dikatakan tidak semua bisa. Ya karena keilmuannya itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mencoba untuk menggunakan mediator, penerobongan atau semacamnya lah, indigo. Karena memang Satrio Piningit ini disembunyikan itu bukan berarti tidak ada maksudnya. Supaya apa? Umat manusia ini tertata, ada harapan, dan kemunculannya itu bukan tidak ada sebab. Kemunculannya itu ya memang di saat dunia ini mengalami suatu masalah. Apalagi nanti dengan kalau Imam Al-Mahdi ini akan ada kemunculannya ini setelah 3 tahun itu kemarau. Ya, itu tentunya diibaratkan Satrio Piningit ini sebagai pahlawannya ya, kalau di dalam dunia perfilman ya pendekarnya ya. Jadi untuk menolong umat yang sedang mengalami suatu kesengsaraan. Itu sangat pas dengan ramalan dengan hadis Rasulullah. Itu sangat jelas ya. Jadi informasi-informasi ya boleh tetap kita tampung untuk menjadi bahan referensi, untuk menjadi suatu pengalaman untuk tim Padepokan Lokajaya dan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Bahwasannya dengan kita bolehlah ya semuanya ramalan itu pembodohan, palsu, tidaklah mungkin. Ya kalau kita umat beragama kita kembalikan lagi kepada hadis Rasulullah terkait dengan kedatangan Imam Al-Mahdi, Dajjal, api dari Yaman, ya, api Dukhon dan macam-macam lah ya. Apalagi tentang menjelang kiamat yang terus yang sudah ditulis oleh di Al-Qur'an juga dikatakan di dalam hadis Rasul. Jadi sebagai umat ya kita tentunya berharap dunia ini baik-baik saja ya. Itulah bahwasannya siapapun bisa dikehendaki oleh ditemui oleh Satrio Piningit. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.